Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnu Khotimah, mahasiswi program studi pendidikan Islam anak usia dini PAUD 1 dengan NIM 2402115007. Jadi, dalam kesempatan ini saya akan mempersembahkan video tugas untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang dibimbing oleh Bapak dosen Ali Murtopo MPDI. Jadi, judul dari video yang saya buat adalah Tujuan dari Pendidikan Islam. Video ini merupakan upaya untuk memahami dan mendiskusikan hakikat serta arah dari pendidikan dalam perspektif Islam, yang semoga dapat memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua. Nah, dalam video singkat ini kita akan menyelami hakikat tujuan pendidikan, terutama melalui lensa pendidikan Islam yang akan menjawab bahwa pendidikan itu bukan sekedar transfer ilmu, tetapi sebuah perjalanan pembentukan diri yang punya arah mulia. Pertama, pendidikan sebagai proses berorientasi tujuan. Pertama, kita perlu sepakat dulu tentang satu konsep dasar, yaitu pendidikan adalah sebuah proses dan setiap proses yang baik harus punya tujuan akhir yang jelas. Bayangkan, kita naik mobil tapi nggak tahu kemana itu akan bikin sia-sia dan tersesat kan? Disinilah pandangan objektif oriented atau berorientasi tujuan itu penting. Tugas utama seorang guru atau pendidik bukanlah cuma mengajarkan ilmu, tapi lebih dari itu, menwujudkan tujuan pendidikan itu sendiri dalam diri setiap murid. Lalu, apa pentingnya tujuan pendidikan itu? Seorang ahli bernama Ahmad Marimba merumuskan 4 fungsi tujuan yang sangat brilian. Yang pertama, sebagai pengakhir usaha, ibarat finish dalam lomba. Tanpa tujuan, usaha kita nggak punya batasan dan makna yang jelas loh. Dan yang kedua itu ada sebagai pengarah usaha. Ini berfungsi seperti kompas dan peta. Tanpa tujuan yang jelas, kita mudah tersesat dan proses jadi tidak efisien. Dan yang ketiga itu ada sebagai titik pangkal. Tujuan yang tercapai bukanlah akhir, justru itu yang menjadi landasan untuk melompat ke tujuan-tujuan baru yang lebih tinggi. Dan yang keempat, ada memberi nilai pada usaha. Setiap tujuan membawa nilai-nilai tertentu. Misalnya, tujuan menjadi pribadi jujur akan memberi warna bagaimana cara kita belajar dan berinteraksi. Jadi, tujuan pendidikan selalu dikaitkan dengan tujuan hidup yang lebih luas. Menjadi manusia yang utama, warga negara yang baik, orang dewasa yang bertanggung jawab, dan tentu saja bahagia. Kemudian ada filsafat dan hakikat tujuan pendidikan Islam. Lalu bagaimana perspektif Islam memandang hal ini? Tujuan pendidikan Islam itu adalah cerminan langsung dari nilai-nilai ideal Islam itu sendiri. Dan nilai ideal Islam berpusat pada pembentukan manusia yang berperilaku dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena secara filosofis ini bersumber dari hakikat penciptaan kita sebagai manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Dazirat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka hakikat pendidikan dalam Islam adalah untuk mengantarkan kita menjadi Abdullah, hamba Allah yang taat dan setia dalam pengabdiannya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam adalah upaya mencapai kesempurnaan manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Rincian pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, konsep kesempurnaan dunia akhirat ini kemudian dirinci lebih detail oleh para pemikir hebat. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau melihat ada 3 aspek yang harus menyatu dalam pendidikan. Yang pertama, aspek keilmuan. Pendidik harus merangsang daya pikir, penelitian, dan penguasaan sains, sehingga kita menjadi cerdas dan terampil.
Yang kedua, ada aspek kerohanian. Pendidikan harus membentuk akhlak mulia, budi pekerti luhur, dan kepribadian yang kuat. Dan yang ketiga itu aspek ketuhanan. Pendidikan harus mengantarkan kita kepada agama sebagai jalan kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Ketiganya harus seimbang. Kemudian ada Ibnu Khaldun. Beliau melihat tujuan pendidikan Islam punya dua dimensi yang saling melengkapi. Yang pertama, tujuan keagamaan, yaitu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat dan menunaikan hak-hak Allah. Ini orientasi vertikal kita. Dan yang terakhir yaitu yang kedua, tujuan ilmiah, yaitu duniawi, yaitu mempersiapkan keterampilan untuk sukses dan bermanfaat di dunia. Dalam bahasa modern, ini seperti konsep link and match. Dengan kebutuhan zaman, ini orientasi horizontal kita. Jadi, dari sistematis pemikiran mereka, kita bisa lihat ada 3 tingkatan tujuan yang ingin dicapai. Tingkatan pertama, penguasaan skill atau kemahiran dasar dalam suatu bidang. Yang kedua, penguasaan keterampilan profesional yang relevan dengan tuntutan zaman. Dan yang ketiga, pembinaan cara berpikir, critical thinking, yang baik, analitis, dan mandiri. Inilah puncaknya, bukan sekedar menjadi pekerja, tetapi jadi pemikir. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Pendidikan dalam Islam adalah proses holistik yang terintegrasi. Ia tidak memisahkan antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat, antara keahlian dan akhlak. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia paripurna, maksudnya insan kamil, yaitu yang pintarnya sampai ke otak, leluhurnya sampai ke hati, terampilnya sampai ke tangan, dan takwanya sampai ke jiwa. Proses belajar kita hari ini adalah latihan untuk menjadi khalifah fil ard, pemimpin yang mengelola bumi yang bertanggung jawab, yang ilmu amalnya bermanfaat untuk semua makhluk, dan yang orientasi akhir hidupnya adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah tujuan belajar saya sejalan dengan visi besar ini? Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan menginspirasi perjalanan belajar kita semua ya. Sampai jumpa.